أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Muslimin wa muslimat sedang jemaah subuh rahimakumullah. Dengan segenap jiwa raga kita kembali kita haturkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah yang maha menggenggam jiwa-jiwa kita, Allah yang maha menatap, maha menyaksikan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita perbaharui rasa syukur kita, Allah ridho dengan kita insyaallah. Kemudian kita berselawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita kirimkan salawat dan salam pada sosok manusia yang berhati teramat lembut, berperan yang teramat mulia. Dialah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berdoa selagi hayat kita masih dikandung badan, kita tak akan pernah bosan untuk berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kelak Allah pantaskan kita masuk dalam barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah setelah 2 hari, hari Kamis kemarin kita mengisi di kajian ba'da subuh di Masjid Al-Falah. Kemudian Jumatnya ada agenda di Padang, ada namanya Gerakan Jumat Berkah Nasional. Jadi ada 105 kota yang melaksanakan pembagian sembako pada mereka yang membutuhkan secara serentak di seluruh Nusantara. Kita hadir membawa sembako, membawa makanan, nasi bungkus kepada mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang tidak seberuntung dengan kita. Dan alhamdulillah itu berhasil kita laksanakan lancar. Allah izinkan tidak ada hambatan insyaallah. Dan hari ini insyaallah kita berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya lihat insyaallah mudah-mudahan ya suasana subuh kita semakin ramai ya, insyaallah. Anak-anak juga semakin bertambah saya lihat. Siapa namanya yang baru tambah 2 orang ini? Faiza sama Alfa. Farah. Faiza dan Farah. Ya nak, mudah-mudahan betah ya subuh melawan ngantuk subuh di masjid insyaallah ya. Ini ada tambahan juga satu ini. Rafael. Oke. Rafael umurnya berapa nak? 6 tahun. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan betah ya insyaallah. Karena memang benar ada banyak keutamaan subuh ini ya. Selain insyaallah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mulai kita dari bangun pagi sampai kita nanti tidur lagi seperti itu. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan salat subuh yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Bapak Ibu semuanya, hari ini izinkan kami menyampaikan kembali kisah tentang sahabat Rasulullah ya. Rijalun halal Rasul, tentang para sahabat Rasulullah yang mudah-mudahan membawa hikmah pelajaran yang tentu kita berharap bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Apa yang mau kita praktekkan? Nilai-nilainya, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kebersyukuran, dan yang lainnya seperti itu. Nah, pagi hari ini saya akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Rekan masih ingat? Ada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, apa lagi? Umar bin Khattab, apa lagi? Utsman bin Affan, apa lagi? Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian hari ini kita akan membahas tentang Talhah bin Ubaidillah.
Siapa itu Talha bin Ubaidillah? Talha bin Ubaidillah itu nama lengkapnya Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan dia adalah salah satu sahabat ya, yang berdekatnya dengan Abu Bakar dari Bani Tim namanya, dan nasabnya garis keturunannya itu bertemu dengan Rasulullah di Murrah bin Ka'ab. Badan ibu yang berbahagia, ia ya adalah termasuk orang yang suka berdagang ya. Ketika ia berdagang di Syam itu di mana? Irak sekarang ya. Saat ia bertemu dengan seorang rahib Nasrani, semacam apalah ya, orang suci di Nasrani kan seperti itu ya, rahib. Nah, pendeta ini mengabarkan tentang telah diutusnya seorang nabi ya, seorang nabi di negeri haram, maksudnya Mekah, namanya Ahmad bin Abdullah. Begitu kata rahib Nasrani tadi kepada Talha bin Ubaidillah. Kata-kata itu terus membekas dalam benaknya dan membuat Talha bin Ubaidillah ini penasaran, siapa itu yang dimaksud, siapa itu Ahmad bin Abdullah. Maka kembali dia dari Mekah, dia bertanya, apakah ada kejadian yang luar biasa ketika saat dia berada di Syam? Dia bertanya. Nah, kaumnya menjawab, ada. Ia adalah Muhammad bin Abdullah memproklamirkan, apa yang diproklamirkan? Menjadi seorang nabi. Talha bertanya lagi, apakah sudah ada pengunjung? Mereka menjawab, sudah ada, di antaranya Abu Bakar. Dia juga telah beriman atas risalah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah tadi datang ke Abu Bakar dan menanyakan hal yang sama seperti itu. Maka Talha pun menemui Rasulullah bersama Abu Bakar. Karena saking penasarannya pengen ketemu dengan seorang yang namanya Ahmad bin Abdullah, dia bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi ternyata orang-orang yang masuk Islam itu bukan tidak ada rintangan, mereka banyak rintangan, ya. Jadi keislaman Talha tadi bukan tanpa rintangan. Pasca keislamannya ia sering mendapatkan siksaan. Dia dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak senang dengan keislamannya. Nah, di antara orang Quraisy yang musuhnya itu namanya Naufal bin Khuwailid. Dia adalah seorang Quraisy, jawaranya. Jawara itu pandeka lah kalau Dewanya. Nah, ketika Naufal bin Khuwailid tadi berjumpa dengan Talha dan Abu Bakar, tak segan melakukan teror, melakukan cacian seperti itu. Dan Talha dan Abu Bakar pun juga mendapat hal yang sama dari siksaan dari saudaranya sendiri. Siapa? Yaitu Utsman bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, dan sananya namanya Utsman bin Ubaidillah. Semua ayahnya namanya Ubaidillah, seperti itu. Nah, Abu Bakar itu, maksud kami Talha itu mendapat julukan Al-Qarinain, dan banyak juga julukan-julukan yang baik yang lainnya, seperti itu. Rasulullah SAW juga memberikan gelar Al-Khair, Talha yang baik. Al-Khair itu kan baik artinya. Kemudian Talha adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Dikisahkan dia pernah menginfakkan hartanya sebanyak 700.000 dirham. Tahu enggak Bapak Ibu bara rupiahnya? Lebih kurang 52 miliar. Menginfakkan hartanya. Kalau awak biasanya paling 52.000 ya. Kalau ada duit 100.000 dalam saku, ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 2.000. Biasanya yang kita infakkan itu uang yang berapa Bapak Ibu? Yang ada 2.000 nih dalam saku, 10.000, 50.000, 100.000. Biasanya yang kita infakkan itu yang angka yang berapa? 2. Ternyata Arkan jawab tadi 2.000 katanya, Masya Allah. Ternyata yang kita infakkan itu
adalah uang terkecil dan terjelek yang kita miliki, Masya Allah. Padahal para ustadz kita sering bilang bahwa harta yang sesungguhnya itu memang harta yang kita infakkan, tetapi kita ternyata masih pelit untuk menabung di akhirat, ya seperti itu, Insya Allah. Jadi nilainya kalau dirupiahkan 56 miliar, bukan 52, 56 miliar rupiah nilai infak yang diberikan oleh Talha bin Ubaidillah. Masya Allah, artinya dia orang yang kaya dan dermawan. Dan Rasulullah juga memberikan dia gelar Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Orang yang syahid masih berjalan di atas muka bumi. Nah, jadi ketika perang Uhud itu, ia rela menjadi tamengnya Rasulullah. Kemana kuda Rasulullah pergi, dia selalu berada, kalau tidak di kiri, di kanannya, kalau tidak di depannya. Selalu menjadi tameng Rasulullah. Dan tahu tak Bapak Ibu, berapa luka anak panah yang ada di tubuh Talhah bin Ubaidillah pada saat menjadi tameng Rasulullah di medan Uhud? 79 anak panah yang melekat di tubuh Talhah bin Ubaidillah dalam rangka dia menjadi tamengnya Rasulullah pada saat perang Uhud. Kebayangkan oleh kita ada 79 luka, 79 lubang di tubuhnya menjadi tameng. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekujur tubuhnya memang berlumuran darah, penuh oleh darah. Karena ya itu tadi, Masya Allah. Dan ternyata atas izin Allah dia masih hidup. Maka Rasulullah menggelarkan dia itu Al-Hayyu. Seorang yang syahid tapi masih hidup, kan seperti itu. 79 luka. 79 luka, Masya Allah. Dan Talhah syahid pada usia 60 tahun, Bapak Ibu. Pada usia 60 tahun, dan dia syahid pada saat perang Jamal namanya. Perang Jamal itu juga dikenal dengan pertempuran Basra. Basra itu di Irak, ya. Yaitu perang yang terjadi di tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW, Khulafaur yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat, dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya Khalifah terdahulu Utsman bin Affan. Nah, akibat luka dari panah, Talha meninggal di panah Marwan bin Hakam namanya. Kemudian dia meninggal dalam usia 6, ada yang sebagian mengatakan 60 tahun, ada sebagian riwayat mengatakan 64 tahun. Wafat tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi dan dimakamkan di Basrah. Jadi Talha termasuk satu di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah menjaminnya? Memang pengorbanan Talha mulai dia masuk Islam, mengikrarkan syahadatnya bersama didampingi Abu Bakar di hadapan Rasulullah sampai umur 64 tahun, waktunya senantiasa dia gunakan untuk betul-betul hartanya, bayangkan 52 miliar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian dia juga seorang yang prajurit tempur yang hebat untuk membela Rasulullah di medan Uhud, sehingga tak satu pun panah mengenai tubuh Rasulullah, tubuh mulia Rasulullah Muhammad SAW. 79 luka anak panah bersarang di tubuhnya, meskipun dia tidak wafat pada saat itu. Itu barangkali Bapak Ibu kajian sahabat Rasulullah kita pada pagi hari ini. Kita kita tutup majelis kita ini dengan kita doa bareng, Bapak Ibu. Kita doa bareng lagi. Ya, silakan Bapak Ibu hadirkan dua rasa lagi dalam istighfarnya. Pertama, rasa hina di hadapan Allah, kemudian rasa butuh dengan pertolongan Allah. Hadirkan lagi dosa-dosanya, Bapak Ibu. Setiap kita punya dosa, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Kita rundukkan hati kita, kita bayangkan
kita lihat evaluasi diri kita Bapak Ibu semua, termasuk kami yang menyampaikan. Hari berganti, hari semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau akan datang suatu saat hidup ini berakhir Bapak Ibu. Entah berapa lama lagi umur kita yang tersisa. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun lagi. Atau mungkin ada di antara kita hanya tinggal beberapa hari lagi akan pulang. Atau bisa jadi pertemuan kali ini, pagi ini adalah pertemuan terakhir kita. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang Bapak Ibu. Bila saat ajal kita tiba, maka tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan, walaupun sesaat. Bila saat malaikat datang menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegah, menolak bila saat kita tiba. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita benar-benar sudah siap bila saat itu tiba. Mudah-mudahan Allah sudah mengampuni semua dosa kita Bapak Ibu. Orang tua kita ridho karena sudah kita muliakan mereka, kita bahagiakan mereka. Mudah-mudahan saat nyawa kita dicabut, orang-orang yang pernah kita sakiti sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan tidak ada hutang piutang pada orang lain. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada harta haram yang melekat di tubuh kita. Semoga Allah izinkan kita terbasuh air wudu Bapak Ibu. Allah izinkan lisan kita menyebut nama Allah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang di akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk surga insyaallah. Tidak akan ada mulut yang bisa mengucapkan itu kecuali Allah menghendaki, Allah izinkan. Akhir hayat kita husnul khotimah. Bapak Ibu, kenanglah saat tubuh kita sudah menjadi mayat. Sekali-kali bayangkanlah saat tubuh kita sudah jadi mayat Bapak Ibu. Saat tubuh ini sudah dingin, kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mata tak akan bisa lagi menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup, tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Kening tidak akan bisa lagi bersujud lama-lama. Tidak bisa lagi menikmati berpanjang-panjang sujud. Tidak ada lagi tahajud. Tangan kalau sudah kaku tidak bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak. Kaki kalau sudah terbungkus kain kafan tidak bisa lagi pergi ke masjid seperti yang kita lakukan setiap hari. Tak bisa lagi silaturahim. Sudah berakhir Bapak Ibu kesempatan beramal. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita kelak adalah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan yang jadi imam kita kelak adalah anak kandung kita. Semoga yang menjadi imam itu adalah anak kandung kita Bapak Ibu. Beruntunglah bagi kita yang punya anak yang soleh dan soleha, yang kelak bisa mengurus jenazah kita. Coba sekali-kali bayangkan, kenang saat waktu kita diusung menuju kuburan Bapak Ibu. Sekali-kali bayangkan, tidak ada yang bisa kita bawa selain dari kain kafan yang lahat untuk kita sudah tersedia. Biasanya kita menyangka orang lain yang akan dikubur. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan sekitar tubuh kita. Gelap, sendiri, tanah menimbun kita demi Allah sendiri Bapak Ibu di situ. Setelah kubur kita penuh, tinggallah nisan dipasang. Orang-orang yang kita cintai mungkin beberapa saat ada di atas kuburan kita. Tapi satu persatu akan pulang ke rumah masing-masing. Demi Allah kita sendiri, kita harus siap. Kalau sekiranya terjadi hari ini atau esok lusa Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan pagi ini benar-benar pertemuan Engkau ridhoi ya Allah. Pertemuan penuh dengan ampunan-Mu ya Rabb. Pandanglah kami ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni sejelek apapun aib-aib kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan orang tua menyesal melahirkan kami.
Berikan kesempatan sisa umur kami bisa membahagiakan mereka ya Rabb. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya ya Rabb. Jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Allah, ampuni guru-guru kami, para ustaz, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu ya Rabb, mengenal jalan pulang padamu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Rabb. Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Engkau maha tahu, sempurnakan ganjarannya ya Rabb. Ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami. Berkahi sisa umurnya, cegah perbuatan zalim kepada siapapun. Allah, ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami sakiti selama ini. Cegahkan diri kami dari perbuatan zalim kepada siapapun ya Rabb. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa-doa kami. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Beri hidayah bagi yang belum mengenalmu ya Allah. Beri kesembuhan bagi yang sedang sakit hari ini. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya ya Allah, yang Kau ridhoi. Pernikahan yang berkah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah ya Rabb. Berikan kecukupan bagi yang memerlukan rezeki yang halal ya Rabb. Jauhkan kami dari hutang piutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang ya Allah. Undang kami ke Baitullah. Berkahi usaha-usaha kami ya Allah. Lindungi kami dari bala bencana dan musibah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman ya Rabb. Amin. Pemimpin yang takut kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin pecinta dunia yang lebih takut kehilangan pangkat dan harta daripada kehilangan kasih sayangmu ya Rabbi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik untuk semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa pada Allah, kita tidak tahu Bapak Ibu, doa yang pada saat kapan Allah akan kabulkan. Bisa jadi doa yang kita panjatkan pada subuh ini, banyak-banyak berdoa terus Bapak Ibu. Tolong doakan kami, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan keluarga kita, doakan agam, doakan Indonesia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi tempat kita berdomisili hari ini. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu semua dan teman-teman FB. Terima kasih sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan share langsung ini ada manfaatnya buat kita. Semata-mata tujuan kami tak lain atau bukan adalah semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kami ketika kami sudah tidak ada lagi. Itu saja, terima kasih kawan-kawan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.